Tidak ada dalam kamus hidup tokoh yang kita bahas kali ini parti, cinta, and bla bla bla. Hidupnya lurus, nyaris tanpa kelokan. Nggak banyak bacot, karena politik itu bukan seni berbacot, tapi arena adu ide, adu gagasan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi seperti Lubuk, ia bagian yang sangat mematikan bagi kolonialisme. Tokoh kita kali ini adalah pemikir ekopol yang sangat tenang dan sangat disegani. Tidak hanya oleh Soekarno, tapi juga oleh semua kelompok politik dari segala arah. Jas merah, inilah Muhammad Hatta. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Mari kita mulai dari satu pertanyaan. Dari mana asal dan muasal kita ini punya banyak partai? Negara kita punya banyak partai. Ibarat tali pusar nih ya. Ujung awalnya itu dimulai dari mana kita bisa bersistem multipartai. Lalu bisa nyelenggarain pemilu 55 dengan begitu banyak partai dan aman. Dari mana? Dari Soekarno? Enggak. Soekarno di debat Badan Persiapan Kemerdekaan di BPUPKI, di PPKI, dia ngajuin gagasan satu partai negara. Jadi Soekarno itu idenya itu satu partai negara kayak PNI itu loh. Jadi dari mana asalnya? Gagasan multipartai buat Indonesia itu berasal dari Muhammad Hatta. Hatta memang nggak langsung nyengitin ide satu partai negara ala Soekarno itu. Seperti politisi sejati, Hatta itu tahu seni berpolitik itu kayak main layangan. Itu loh, tarik ulur. Dia bukan sosok yang ngotot. Hari itu nggak setuju, langsung adu otot dan janjian di pengkolan untuk berkelahi. Hatta bukan seperti itu. Kalau di BPUPKI nggak bisa, ya tunggu aja sampai saat itu datang, saat itu tiba. Politik itu kan seni bermain dengan waktu. Sabar. Kayak dengar suara tertentu kan. Oke, muasalnya sekali lagi kita bermultipartai itu terjadi pada bulan Oktober. Dan disambung di pekan pertama bulan November tahun 45. Saat Muhammad Hatta atas nama Wakil Presiden mengeluarkan maklumat yang isinya itu ada dua maklumat sebetulnya. Satu, maklumat 16 Oktober 45. Dua, maklumat 3 November 45. Nah, silakan Anda baca sendiri. Nama populer maklumat 16 Oktober barusan tadi itu, nama populernya itu adalah maklumat X. Kata Hatta waktu itu ya, sekretaris negara
yang waktu itu dipegang oleh Pringgodikdo, itu Gafar Pringgodikdo itu sulit nyari urutan-urutan maklumat, kan udah banyak maklumat tuh. Ini udah maklumat keberapa? Ya sudah, sambil nyari untuk sementara pakai X saja. Nah, media massa itu keburu menulisnya jadi maklumat X yang bisa jadi adalah 10 dalam angka Romawi, kan pas itu. Atau urutan bulan ke-10 Oktober. Kecelakaan penomoran itu masuk sampai ke mata pelajaran tata negara hingga tingkat SMP itu. Ini yang disebut misleading. Misleading ketatanegaraan lain yang dihasilkan dari rangkaian maklumat X atau maklumat wakil presiden itu adalah ini negara berbentuk republik yang bersistem presidensial tetapi punya perdana menteri. Sekali lagi, sistemnya presidensial tapi punya perdana menteri. Dalam sistem presidensial, presidenlah yang membentuk kabinet dan semua menteri bertanggung jawab ke presiden. Tetapi baru 2 bulan usia republik, sistem itu ditekel oleh Hatta lewat maklumat Wapres. Ingat, BPUPKI dia gagal, dia tekel di tengah jalan di Oktober. Dan gak ada debat apa-apa. Gimana mau debat? Langsung dihadang oleh perundingan sengit dengan Inggris di Surabaya. Karena Surabaya saat itu, awal November ya, apinya sudah menyala. Barulah 4 hari setelah pertempuran Surabaya meletus, tepatnya 14 November, operasi maklumat Hatta itu dijalankan. Saat Soekarno melantik Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. 14 November adalah hari di mana Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada Perdana Menteri untuk menyelesaikan segala soal. Siapa Syahrir? Nah, sudah kita jelaskan di jas merah yang ini. Syahrir itu kan teman sekundernya Hatta di Daulat Rakyat. Juga teman barengnya dia di beberapa lokasi pembuangan. Di Bovendigul, Banda Neira, barengan tuh. Bahkan sebelum maklumat itu dikeluarkan, Hatta lewat Nyonya Mangun Saskoro itu memastikan dulu Syahrir ini mau nggak duduk di kursi KNIP, semacam DPR di masa revolusi. Kan bisa bubar rencana kalau tiba-tiba misalnya Syahrir menolak. Syahrir mau. Dan maklumat pun diteken. Menurut saya, apa yang dilakukan Hatta ini merupakan jalan politik yang sangat cerdik. Dan sistem ala maklumat Hatta ini berjalan sangat lama. Sampai Soekarno itu kesel sampai ke ubun-ubun dengan politik ala kabinet parlementer bikinan Hatta. Sampai dia batasnya itu ya, ngeluarin dekret Presiden 5 Juli. Jadi implikasi maklumat 10 tadi itu sampai 59 dekret Presiden. Menurut saya dekret Presiden tahun 59 yang dibackingi sepenuhnya angkatan bersenjata itu ingin mematahkan maklumat Hatta yang sangat sakti mandraguna itu.
Itu adalah hal pertama yang sangat penting dalam pikiran dan aksi politik Muhammad Hatta dalam hal ketatanegaraan. Hal yang kedua yang menarik dari Hatta dan menjadi warisan politik terpentingnya adalah reorganisasi militer. Itu program paling penting yang dilakukan Hatta setelah dia diangkat jadi Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifuddin awal tahun 48. Lihat ya, reorganisasi militer. Jadi modernisasi dalam tanda kutip, sebetulnya ini istilah apa ya? Ini bukan berasal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, tetapi justru dari Muhammad Hatta. Kata Hatta waktu itu di bulan Januari 48, tugasku yang terpenting, kata dia, adalah menyehatkan keadaan tentara yang banyak dikacau oleh, dia nyebut nama langsung, Amir Syarifuddin. Nyebut Amir Syarifuddin sebagai biang keladi dari apa yang dia sebut dengan dualisme ketentaraan. Satu, tentara terpelajar atau yang disebut dengan TNI resmi. Yang kedua adalah tentara masyarakat yang banyak berafiliasi ke kiri. Kiri sebelah mana? Ke sini. Atau ke Front Demokrasi Rakyat. Hatta mencontohkan TNI yang tentara resmi itu kayak tentara Siliwangi yang berhijrah dari Jawa Barat ke Jogja dan Surakarta. Sementara tentara masyarakat itu kebanyakan didikan Jepang, peta. Itu loh, laskar-laskar. Tentara Siliwangi yang dipimpin Nasution itu menurut Hatta ini ya, kita jadikan role model tentara kuat. Kuat bertempur. Sementara tentara masyarakat cuma membebanin anggaran negara. Itu dalihnya Hatta ya. Coba kalian pikir coba. Gimana perasaan tentara-tentara, laskar-laskar alumni pertempuran Kota Baru Jogja. Alumni pertempuran Ambarawa. Alumni pertempuran 10 November. Itu laskar loh itu. Gimana ya gambarannya laskar yang dibayangkan oleh Hatta itu ya. Coba gini aja. Coba kalian nonton film Naga Bonar. Bukan Naga Bonar jadi satu ya. Naga Bonar pertama. Terutama scene yang itu loh. Masih ingat? Yang bagi-bagi pangkat dengan si Bujang itu loh. Sama si Lukman yang saudagar beras itu. Coba diputarin dikit Min. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Kalau begitu suka hatilah. Aku tahu saya ikut. Bikin kalian lah. Jangan merajulah kau. Duduklah dulu. Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada. Jenderal. Ah, itulah. Jenderal Naga Bonar. Hebat kau. Tak percuma kau jadi juru bicara markas. Setuju? Setuju. Bang Murad pangkatnya kolonel. Setuju. Barjo pangkatnya letnan kolonel. Setuju. Kalau aku mayor sajalah cukup. Setuju. Tapi beras masuk dalam urusanku. Setuju. Urusan pangkat selesai. Belum. Bujang bagaimana? Soal si Bujang ini agak sulit. Sebab selama ini tugasnya hanya tugas pribadi. Membawa bangku, mencabut pedang. Sudahlah, kopral saja. Setuju. Tanda pangkat sudah disiapkan. Nanti kita rapat untuk menghadapi perundingan. Rapat saya tutup. Nah, Hatta itu
ingin membereskan tentara jadi-jadian yang kayak naga bonar itu. Diganti dengan apa? Diganti dengan model Siliwangi, model Nasution. Didikan Belanda, Kenil itu lebih modern. Alumni Kenil itu lebih kuat dalam bertempur. Pertanyaannya, apa urgensinya mereorganisasi tentara di tengah ancaman agresi militer pihak Belanda yang terus-menerus ngelancarin provokasi-provokasi? Apa urgensinya? Disinilah radar politik clipping saya mengendus. Ada semacam barter makan siang setelah konferensi yang diwakili oleh Syahrir Agus Salim CS di Amerika Serikat, di mana untuk pertama kalinya PBB di bulan Agustus 47 menyoal sepak terjang Belanda di Indonesia. Kan ada 3 negara, komisi 3 negara segala itu yang dibentuk di Amerika merealisasikan keputusan-keputusan perundingan yang dilangsungkan di Amerika itu. Kita tahu itu sudah jadi rahasia umum ya. Di tahun-tahun itu juga Amerika sudah memulai program yang berusaha menjauhkan Indonesia dari ancaman merah. Jadi analisis saya, reorganisasi tentara oleh Hatta bisa jadi bagian dari jamuan makan siang itu. Apalagi sebelum Crash Madiun itu muncul provokasi arsip yang bernama Red Drive Proposal. Coba ya, kalian ketik di mesin pencari Google. Red Drive Proposals. Di dokumen yang gak jelas rimbanya ini, Red Drive ini itu mirip dengan arsip Gilchrist tentang Dewan Jenderal dari Dubes Inggris tahun 65. Itu mirip. Kira-kira isi Red Drive Proposal itu Amerika janjiin $56 juta masuk kas pemerintah Soekarno-Hatta asalkan PKI bisa dibasmi. Dan terjadilah. Kalau kemudian orang-orang komunis bencinya sama Hatta itu sedemikian-demikian, pahamilah bahwa itu berasal dari potongan sejarah 47-48 ini. Dari program Hatta mereorganisasi tentara. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap remeh ya, politisi, pemikir dan kutu buku semacam Hatta ini. Politisi yang pendiam, gak banyak bacot, tetapi sangat mematikan. Kebayang kalian, kiri di Madiun itu bisa klenger. Musa Munawar yang mau bikin Soviet ala Indonesia di Madiun itu bisa keok dan jasadnya dibakar. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sekelas Amir Syarifuddin harus menutup hidupnya di hadapan regu tembak karena kebijakan reorganisasi militer ala Muhammad Hatta. Itu yang kedua dari Hatta yang menarik. Yang ketiga yang menarik dari sepak terjang Hatta sebagai seorang politisi besar adalah konferensi meja bundar di triwulan akhir 49. Saya kira ini adalah tahun pamungkas yang secara de facto memaksa Belanda keluar dari Republik Indonesia sekaligus mengakhiri era revolusi.
Dalam operasi diplomasi yang memukul Belanda dari Indonesia itu, Hatta punya warisan sangat besar. Dialah yang memimpin delegasi runding 3 bulanan. Kalau konferensi PBB 47 dipimpin oleh Syahrir, PBB 49 ditangani oleh Hatta. Hatta, Syahrir emang gak ada obat kalau sudah soal politik duduk. Walau keduanya punya watak yang sangat berbeda. Hatta punya kebijakan melahirkan banyak partai, tetapi ia sendiri emoh bikin partai. Cukuplah Partai Pendidikan Indonesia atau disingkat PNI baru yang ia punyai dan itu bubar bersamaan dengan Hatta dan Syahrir dibuang ke Digul tahun 34. Sementara Syahrir punya partai di pemilu 55. Kalau Syahrir sibuk berkampanye, Hatta enggak sama sekali. Justru karena karakter seperti inilah Hatta disegani. Bukan saja oleh rekan politiknya, tetapi sekaligus disegani oleh lawan-lawannya. Sampai akhirnya Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada tahun 56 karena tidak lagi satu paham dengan Soekarno. Apalagi sepanjang tahun usai konferensi meja bundar nyaris jabatan presiden dan wapres tidak lebih sekedar simbol. Kenapa? Karena kerja-kerja eksekutif dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Apalagi pemilu 55 sudah menghasilkan DPR dan Dewan Konstituante sebagaimana yang ia idealkan di ingat maklumat 3 November. Saya kira itulah beberapa titik kisar paling penting Muhammad Hatta sebagai seorang politisi dan pemikir sekaligus dalam mengarungi realisme politik Indonesia yang penuh gejolak. Hatta sekali lagi tampil seperti lubuk, bagian terdalam, tenang, dan sangat berbahaya di sebuah perairan. Itulah Hatta. Nanti pada bagian berikutnya kita bakal membahas karakter Hatta yang lain yang menjadi kunci ketenangan Hatta dalam menghadapi onak dan durinya revolusi. Revolusi yang adu mekanik satu dan lainnya, revolusi yang saling memangsa, dan pada akhirnya revolusi yang memakan anak-anaknya sendiri. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa.